Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi ya. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang, sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ya. Ada pesan general apa yang akan disampaikan pada energi kita kali ini ya. Di sini saya telah menshuffle kartu dan menarik beberapa energi untuk kita bacakan. Saya rapikan sebentar. Oke, di sini ada Three of Pentacles, Death or Rebirth, Five of Pentacles, Five of Wands, dan terakhir ada The Moon. Oke, di sini saya melihat ada situasi dan kondisi yang sepertinya pernah membuat kamu terpuruk dalam hal karir di sini ya. Saya melihatnya ada seseorang yang berusaha untuk membuat karir kamu hancur di sini. Di Three of Pentacles ini seperti ada sebuah kerjasama ya. Kamu bersama seseorang, kamu bersama partner bisnis kamu atau partner kerjanya kamu, seperti ini ada suatu energi yang iri ya. Iri terhadap pencapaian yang kamu miliki. Sehingga di sini mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang sepertinya memfitnah kamu ya, dan membuat kehidupan kamu sepertinya hancur ya, terpuruk. Dan saya melihat kamu di sini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk berusaha berjuang ya untuk memperbaiki keadaan. Dan di sini kamu seperti terlahir kembali. Artinya di sini kamu sangat mengalami energi yang sangat luar biasa ya. Kehidupan kamu hancur. Dan seseorang yang melakukan ini sama kamu ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menghindari karma buruknya ya. Sepertinya saya melihatnya dia berusaha keras untuk menghindari apa yang sepertinya dampak dari perbuatannya dia sama kamu. Seseorang ini sangat toksik ya. Saya melihatnya kondisi dia saat ini sedang berada pada suatu situasi dan kondisi yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya melihatnya apa yang dia selama ini sayangi, yang dia cintai, seseorang tersebut meninggalkan dia. Dan ini menjadi pukulan keras ya bagi hidupnya. Karena di sini dia mengalami kehilangan yang luar biasa. Saya merasakan ini adalah momen terberat di hidupnya ya. Karena orang yang selama ini dia andalkan, orang yang selama ini dia banggakan, pergi meninggalkan dia. Dan mungkin setelah seseorang ini pergi dari hidupnya, dia kehilangan arah ya. Ini adalah perbuatan dia yang selalu saja menyakitkan hati orang lain. Dan kehidupan dia saat ini sedang berada pada suatu situasi dan kondisi finansial yang terpuruk ya. Seseorang ini, orang yang telah menghancurkan kehidupannya kamu ini ya, dia saat ini merasakan apa yang kamu rasakan. Salah satunya ya, dia sangat membutuhkan pertolongan ya. Dia terpuruk, apa yang dia lakukan selama ini, apa yang dia rintis hancur, dan ini salah satu karma buruk yang harus dia jalani. Berusaha keras dia mencoba untuk menghindari karma buruk ini. Tuhan tahu apa yang harus diberikan, Tuhan tahu apa yang harus sepertinya dia jalani. Tuhan itu adil ya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari karma yang terjadi di hidupnya, baik itu karma yang buruk atau bahkan karma yang baik ya. Di sini tidak ada yang mampu untuk menghindari hal itu. Jadi berusaha keras dia untuk menghindari karma buruknya, namun dia memang harus menerima hasil dari apa yang dia lakukan ya. Dan kali ini dia sepertinya
sangat membutuhkan pertolongan ya, untuk dia keluar dari situasi dan kondisi yang menghimpit dia. Salah satunya dia berada pada suatu lingkungan yang toksik di sini. Orang-orang yang ada di sekeliling dia, terutama dalam hal pekerjaannya di sini dikelilingi dengan orang manipulatif. Ya, dia berkumpul dengan orang yang sama dengan dia, sehingga ya kapan saja dia bisa merasakan hal yang sama yang pernah dia lakukan sama kamu. Dan mungkin di sini ada seseorang yang pernah mengirimkan black magic sama kamu, ya. Kehidupan dia saat ini, ya, berada pada suatu situasi dan kondisi yang mungkin sangat memprihatinkan. Apa yang dia tabur itulah yang dia tuai. Apa yang dia berikan sama kamu kembali kepada dia. Sementara kamu di sini energi kamu sudah bersih, ya. Apapun yang sepertinya menjadi perasaan dia sama kamu, mungkin dulu dia seseorang yang pernah mencintai kamu atau cintanya tidak terbalas, ya. Di sini saya melihatnya dia menyalahgunakan apa yang sepertinya diberikan oleh Tuhan kepada dia, dan hidup ini adalah pilihan. Dia mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada seseorang. Dan setelah kamu bisa membersihkan energi negatif ini, kamu sudah hidup selayaknya, ya, orang-orang yang normal, ya. Kamu sudah bisa mengatasi energi negatif yang dikirimkan oleh seseorang ini. Black magic ini pernah membuat hidup kamu terpuruk dan kamu merasakan sesuatu hal yang sangat menyiksa. Kamu hanya bisa berdoa bahwa minta diangkat semuanya, ya. Semua hal yang menyakitkan diri kamu, semua hal yang sepertinya terjadi dalam hidup kamu, kamu ingin semuanya berakhir. Dan kali ini Tuhan mendengar doanya kamu, dan sepertinya di sini seseorang ini memang selalu membayang-bayangi hidup kamu. Pada saat mungkin dia bertemu sama kamu, ya, ada sesuatu hal yang dia rasa. Namun namanya cinta tidak bisa dipaksakan, ya. Ketika ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kamu bersamai, ya, energinya tidak bisa kamu paksakan. Nah, seseorang ini, ya, memaksakan kehendaknya, memaksakan suatu perasaannya sama kamu, sehingga di sini saya melihatnya ada suatu energi yang tidak nyaman. Setiap kamu bertemu, kamu mungkin menghindar, ya, daripada kamu memperlakukan dia secara tidak baik, kamu lebih banyak menghindar. Namun ternyata energi kamu yang menghindar ini membuat dia sakit hati, ya. Jadi cintanya yang begitu besar ketika tidak terbalaskan menjadi suatu energi sakit hati yang luar biasa. Dan dia mencoba untuk mengambil pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Mungkin ada sebagian dari mereka yang bertaubat. Seseorang yang kamu fokuskan kali ini, dia sudah menyesali segala perbuatan dia. Namun, ya, namanya karma, ya, hukum tabur tua yang sedang bekerja tidak bisa dihindari. Ya, memang dia harus menjalani semua hal yang mungkin selama ini dia lakukan, ya. Kehidupan yang toksik yang kali ini membersamai dia adalah suatu energi yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi seseorang ini yang sangat berusaha menghindari karma buruknya, ya, dia tidak akan lolos dari semua hal yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena di sini saya melihatnya kehidupan kamu yang kali ini sudah membaik, ya. Kali ini sudah banyak pembelajaran di hidup kamu melalui fase yang baru. Akhirnya kamu menyadari bahwa selama ini kamu membersamai orang yang toksik mungkin, ya. Dan saya melihatnya kehidupan kamu sudah mulai merasa lebih baik lagi, ya. Dan ini adalah suatu bentuk karma baik yang Tuhan berikan untuk kamu jalani. Dan mungkin ini adalah sebuah momen di mana hidup kamu merasakan kebahagiaan, dan energinya di sini kamu akan sepertinya bertemu dengan seseorang yang mencintai kamu, yang tulus sama kamu, yang sepertinya memang berenergi baik, ya, tidak pura-pura, tidak manipulatif, tidak playing victim di sini, ya. Ini adalah suatu lingkungan yang saat ini memang kamu pilih, dan kali ini Tuhan menghadirkan banyak keberkahan, ya, untuk kamu jalani. Dan saya melihatnya ketika kamu mungkin mengetahui energi orang-orang yang mungkin toksik sama kamu ini, ya, yang sepertinya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, kamu hanya bisa mendoakan, ya, doakan yang baik-baik, maka doa ini akan kembali sama kamu. Dan saya melihatnya ada sebagian dari orang yang kamu fokuskan kali ini tidak pernah sepertinya menyadari semua kesalahannya, dan itu semua pilihan, ya, pilihan hidup yang memang harus dia jalani.
dan apa yang sudah dilalui, apa yang sudah kamu rasakan ya, setelah kamu mungkin melakukan energi untuk mengupgrade diri, atau seseorang ini yang telah diuji, dicoba, diberikan teguran, namun dia tetap sepertinya menolak untuk melakukan kebaikan atau berubah ke arah yang lebih baik. Kehidupannya ya akan tetap seperti ini ya, kehidupannya akan tetap berada pada sebuah energi keterpurukan ya. Tuhan sepertinya menghadirkan ujian kepada dirinya karena Tuhan masih peduli, Tuhan masih sayang. Namun ketika dia tidak bisa melihat kebaikan ini ya, dia akan sepertinya jatuh lebih terpuruk ya, dan keadaan tidak akan ada yang bisa menolong dirinya lagi kecuali ya diri dia sendiri di sini ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir kali ini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.